karena acara akan segera dimulai. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, pengaribuan SPD MSI. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Bapak Nudup Indo SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan Bapak Ibu Kepala Seksi. Susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan lagu Papua Pulau Indah, yang kelima laporan Ketua Panitia, yang keenam sambutan Bupati Manokwari, yang ketujuh pemaparan materi, dan yang kedelapan penutup. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, ibuku, untuk kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita gunung-gunung, lembah-lembah yang peduli, kau kukuh selalu. Wisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang saya hormati para pejabat eselon 3, eselon 4 beserta seluruh staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati dan banggakan para hadirin tamu undangan serta peserta kegiatan sosialisasi di saat ini. Ya, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya pada hari ini kita boleh bertemu dalam rangka kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Manokwari tahun 2025. Ya, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari di saat ini. Ya, yang menjadi latar belakang kegiatan kita di saat pagi hari ini, kita tahu bersama-sama bahwa perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari menunjukkan potensi yang semakin meningkat, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun ragam produk kreatif yang dihasilkan. Namun demikian, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya dan memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kapasitas perlindungan hukum serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dasar pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Peraturan Presiden Edukasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari. Waktu dan tempat pelaksanaan hari ini Selasa tanggal 23 Desember, tempat di Hotel Restoran Bay. Izin melaporkan peserta kegiatan yang mengikuti kegiatan di saat pagi hari ini adalah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Manokwari yang berasal dari berbagai subsektor, antara lain kria, kuliner, film, seni pertunjukan, dan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Ya, sumber dari kegiatan ini perwakilan dari Brida Papua Barat, Bapak Victor Jansen-Kami, dan tim dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Bapak Walter Tuhumuri.
Yang materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi pengantar hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak cipta, manfaat dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, kemudian prosedur dan tahapan pendaftaran HKI, yang kelima studi kasus dan sesi tanya jawab serta rencana tindak lanjut. Ya, sumber dana dari kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dibiayai pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025. Ya, sebagai penutup dari laporan ini, saya mengharapkan ketika peserta mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya, produk, dan inovasi yang dihasilkan, meningkatnya kesadaran hukum pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing. Kemudian tersampaikan lain-lain beserta prosedur pendaftarannya. Kemudian meningkatnya minat dan kesiapan pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan pendaftaran HKI atas produk dan karya yang dimiliki, baik secara mandiri maupun melalui fasilitasi pemerintah daerah. Kemudian terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi kreatif dalam upaya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Iya, demikian beberapa hal yang dapat saya laporkan tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual ini. Dengan hormat saya mengundang Bupati Manokwari dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manokwari untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan di saat pagi hari ini. Demikian laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya menyampaikan staf dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat. Terima kasih Pak Victor atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada kegiatan ini. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, para kepala bidang dan kepala seksi dan staf, Bapak Ibu sekalian, para peserta daripada sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual yang berbahagia. Sebagai umat yang beriman, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu yang saat ini hadir bersama-sama pada saat ini, yang merupakan bagian dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari. Hadirin yang saya hormati, ekonomi kreatif sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mensupport atas kreativitas inovasi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual atau HKI menjadi sangat penting. HKI bukan menjadi sekedar dokumen atau legalitas semata, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara atas karya dan kreativitas masyarakat. Hal yang selama ini dianggap sepele oleh para pelaku usaha atau pelaku ekonomi kreatif ataupun masyarakat, yaitu mencipta tetapi diambil oleh orang lain. Untuk itu saya mengapresiasi dari bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata
Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari atas terselenggaranya kegiatan ini. Kiranya masyarakat memperoleh edukasi yang baik agar keseluruhan daripada kreativitas daripada masyarakat terlindungi dan dengan difasilitasi oleh pemerintah. Saya menyadari masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami jenis-jenis hak kekayaan intelektual ini, baik manfaatnya, prosedur, bagaimana cara mendapatkannya. Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian dapat mewakili masyarakat Kabupaten Manokwari memperoleh pemahaman yang utuh sehingga mampu untuk menentukan hak kekayaan intelektual yang mana yang nanti Bapak Ibu daftarkan. Pada kesempatan ini mungkin saya bisa menitip kepada bidang ekonomi kreatif terkait dengan yang kemarin kita selenggarakan acara Festival Teluk Dore agar bisa difasilitasi, mudah-mudahan juga sertifikatnya bisa cepat keluar untuk menjadi satu indikator bagian dari penilaian yang nantinya akan dinilai oleh PWI Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, di mana Bapak Bupati saat ini sedang dalam kompetisi mengikuti anugerah kebudayaan Indonesia. Jadi harapannya Festival Teluk Dore jika sudah ada nanti sertifikatnya kita bisa lampirkan. Ini merupakan kredit poin nantinya bagi Bapak Bupati selaku kepala daerah yang mempunyai kepedulian terhadap pemajuan kebudayaan di daerah Kabupaten Manokwari. Juga Bapak Ibu masyarakat yang ada di Bakaro kemarin sudah menciptakan satu event juga, yaitu Manokwari Menari. Nah, mari bisa juga adakan sosialisasi ke Bakaro, ajak mereka untuk mendaftarkan event Manokwari Menari tersebut agar memperoleh sertifikasi hak kekayaan intelektual. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, termasuk melalui pendampingan, fasilitasi, dan integrasi data pelaku ekonomi kreatif. Karya-karya lokal tidak hanya terlindungi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kalian para pelaku usaha ekonomi kreatif, mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk berdiskusi dan bertanya. Jika ada yang kurang paham, kurang mengerti, dapat mengunjungi kantor Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan akan difasilitasi oleh bidang ekonomi. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak terlindungi dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara ini saya mengundang tanggung jawab atas rahmat Tuhan Yang Maha Diktator dengan baik. Saya akan pukul tifa ini sebanyak 5 kali, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Yang secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Kami persilakan. Fungsi hak kekayaan intelektual itu perkenalan singkat dari saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Oke, sebelum itu tadi ada kakak laki-laki yang duduk di sini yang punya sertifikat hak kekayaan intelektual.
Terus di sini saya pikir ada muka-muka sosialisasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jadi ketong sudah tidak asing lagi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Atau ada yang belum pernah ikut sosialisasi terkait kekayaan intelektual bisa. Oh ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti ada yang sudah pernah ikut dan ada yang belum pernah ikut. Baik. Di sini ada pertanyaan umum, apa itu kekayaan intelektual? Apa itu hak kekayaan intelektual? Bagaimana kita mengidentifikasi kekayaan intelektual? Terus kekayaan intelektual itu perlu untuk dilindungi. Jadi kenapa harus dilindungi? Nah, terus bagaimana cara kita melindungi? Itu kira-kira yang akan nanti kita bahas. Jadi nanti di akhir materi itu semua sudah tahu apa itu kekayaan intelektual, apa itu hak kekayaan intelektual, bagaimana kita mengetahui kekayaan intelektual, terus bagaimana kita kenapa kita harus melindungi, terus bagaimana kita cara melindungi. Di akhir materi pemerintahan daerah, terus ke bawah ada Perdasus pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, ada Perdasus PPMH pelindungan masyarakat adat yang 14. Di sebelahnya ada terkait dengan merek. Ini terkait dengan undang-undang. Next. Nah, kenapa kekayaan intelektual ini penting? Karena kekayaan intelektual ini bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi non deforestasi. Ada sumber pendapatan ekonomi yang sifatnya deforestasi, menebang hutan, yang itu tentu berseberangan atau bertentangan dengan Provinsi Papua Barat, karena kita sudah berkomitmen tahun 2015 sebagai provinsi konservasi. Terus kemudian kita tindak lanjut dari Perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan dan Perdasus 9 tahun 2019 tentang perlindungan masyarakat adat. Nah, itu tujuannya untuk mendorong mengarus utamakan ekonomi hijau di Provinsi Papua Barat. Jadi kalau kita tidak mengelola kekayaan intelektual menjadi sumber pendapatan ekonomi, maka salah satu jalan pintas yang kita bisa masyarakat bisa ambil untuk mendapatkan uang ialah menebang hutan. Kira-kira seperti begitu. Next, kita terbentuk tahun 2017 dan kita punya tupoksi terkait dengan inovasi yang merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual, atau kekayaan intelektual itu bisa menghasilkan inovasi. Terus kita sebelumnya bernama Balitbangda, Badan Pengembangan Daerah, tapi melalui Permendagri 7 tahun 2023 kita merubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Di Permendagri 17 itu ada Balitbangda mengajukan perlindungan kekayaan intelektual ke kementerian terkait. Ini berkaitan dengan tupoksi. Salah satu fungsi dari BRIN yaitu dari Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, yaitu melaksanakan manajemen kekayaan intelektual. BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional yang turunannya ke daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA. Next, itu sedikit tentang kita. Kita punya Perda Papua Barat nomor 7 tahun 2022 tentang riset dan inovasi. Ada beberapa pasal situ, misalnya pasal 36 pengelolaan kebijakan satu data dan wahana mahadata melalui sistem repositori dan depositori. Terus ini pasal 46 sengketa pembajakan reproduksi tanpa izin pemegang hak kekayaan intelektual, yang tadi disampaikan Pak Kepala Bidang bilang karena kurangnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif sehingga berpotensi terjadi pelanggaran, ada plagiarisme atau pelanggaran yang lainnya. Pasal 52 pengelolaan HKI merupakan indikator kerja utama dari RPJMD, RKPD dan Renstra Brida. Ini penting karena ya tiap OPD kalau masukkan Renstra terkait dengan kekayaan intelektual, berarti ada fokus dan upaya-upaya dari OPD untuk meningkatkan kekayaan intelektual di daerah, sehingga Renstra atau indikator kerja utama itu bisa tercapai. Oke, next. Nah,
Nah, ini kondisi kita di daerah ini pengeluaran per kapita menurut provinsi. Ya, kenapa ini penting? Karena ini menggambarkan ekonomi daerah kita. Misalnya kita Papua Barat pada tahun 2025 itu rata-ratanya pengeluaran per kapita 9.000. Ini pengeluaran per kapita dari keluarga per waktu tertentu untuk membelanjakan hal tertentu. Ini berbeda dengan misalnya di DKI Jakarta itu 20.000. Nah, jadi tadi pengeluaran kekayaan intelektual bisa berpotensi sebagai pendapatan ekonomi. Jadi 24 yang tadi salah satunya kakak Yangki tadi ini melalui Dekranasda. Ya, Dekranasda buat lomba itu, terus kemudian hasilnya didaftarkan 34, terus pendampingan produk HKI. Ini maksudnya setelah kita daftarkan sertifikat itu tidak boleh hanya tinggal saja, tapi pemerintah harus memberi perhatian berapa sertifikat yang kita kemudian dorong untuk pemanfaatan, kita arahkan untuk pengelolaan kita. Dari situ ada satu bantuan gedung inovasi Ransiki itu gedung coklat kakao Ransiki. Jadi arahan Pak Gubernur, jadi kita melokasikan anggaran untuk bangun gedung kakao, pengolahan kakao, karena dia sudah mempunyai sertifikat indikasi merek dan indikasi geografi. Jadi ya setelah pendaftaran jangan langsung kita tapi kita kalaupun itu ada bantuan apa harus cari yang sudah terdaftar, karena sudah terdaftar ini sudah jelas secara hukum dia dilindungi, secara kemauan itu ada, secara komitmen dia ada, dia sudah punya sertifikat. Itu yang ketimbang yang belum ini ya kadang masih belum jelas. Terus pusat inkubasi bisnis, jadi apakah kita ada punya kelompok-kelompok binaan, terus sejauh mana kelompok hak cipta jadi solusi. Jadi orang kaper mengkaper ini yang lagi tren-tren daboy ke apa, terus orang kaper main kiri kanan. Ya kalau hak cipta tidak daftarkan ya belum ada solusi. Tapi kalau sudah daftar, ini sebagai bentuk saling menghormati antar seniman, budayawan. Jadi mereka atau di luar dari seniman dan budayawan yang biasa KFW dengan membuktikan bahwa dia punya kelas itu sudah high class. Beberapa tahun terakhir sudah terima gold medal gitu di Belanda. Jadi perlu dilindungi. Karena misalnya coklat lain, mereka bawa terus nama mereka bilang coklat Ransiki. Nah orang pas pergi makan gini, itu biasa bilang coklat Ransiki itu enak, padahal terada kan. Nah itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Itu bisa diproses karena sudah mempunyai sertifikat indikasi geografis. Tapi kalau belum, ya. Iya, mari kita berikan aplaus dulu buat narasumber kita yang menyampaikan materi di siang hari ini. Nah, ada yang dari Bapak Ibu peserta yang mungkin mau bertanya? Iya, mari Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bisa diwanggin. Dalam hal ini saya mau tanyakan terkait dengan hak kekayaan intelektual ini. Ada 5 atau 6 pertanyaan yang tadi sudah tersedia di depan yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Saya berfokus ke pertanyaan nomor 3, bagaimana mengidentifikasi kekayaan intelektual. Pertama, saya mau tanya ke pemateri, apakah hak kekayaan intelektual ini terfokus hanya proses identifikasinya terfokus ke objek pemilik atau kedua-duanya, hasil karya dengan pemilik. Kenapa saya bertanya seperti ini? Mungkin ada informasi terkait, karena tadi saya lihat di situ juga ada motif yang dilindungi atau yang tadi pemateri sudah sampaikan, mungkin kita semua sudah simak bersama. Jadi di antara proses identifikasi kedua persoalan ini yang terjadi, kalau pertanyaan saya yang pertama tadi seperti itu, kemudian yang kedua pertanyaan saya, apakah di BRIDA sendiri ada punya data
terkait dengan proses pendaftaran selama yang dilakukan sampai hari ini. Jadi ketika contoh kasus mungkin ada 2 orang bersamaan datang dengan hasil yang sama, di waktu yang sama, jam, tapi mungkin ada perbedaan mungkin selang beberapa menit. Apakah ada rekam jejak proses pendaftaran itu, sehingga di waktu proses klaim ini Brida punya data itu kan tidak begitu. Jadi bisa saja terjadi satu kasus saya dengan mungkin Ademetu, orang datang daftar merek yang sama atau contoh motif yang sama, tapi waktunya beda, mungkin selang beberapa menit, beberapa detik. Brida punya catatan itu ada kan tidak begitu, sehingga nanti di belakang-belakang Papua ini banyak terjadi hal-hal seperti begitu. Mungkin demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dores Padua, saya Ketua Sanggar Seni Mansibin di Pulau Nusmapi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin bertanya di sini. Pertama terkait dengan musiknya. Pertama itu saya lihat akhir-akhir ini di YouTube itu banyak aplikasi AI, banyak lagu-lagu daerah yang sudah komersial seperti lagu Ciptaan Hosea Merino, Bem Yosido sampai dibuat menjadi caca, seperti lagu Ramura yang lagi viral orang pakai caca. Itu kira-kira proses hukumnya seperti apa dan bagaimana dengan solusinya dalam hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua menyangkut dengan label atau merek ya. Misalnya kami menggunakan nama Mansibin, atau di tempat lain juga ada yang menggunakan nama Mansibin, solusinya seperti apa? Mungkin dalam bentuk merek atau logo, mungkin apakah ada proses hukum atau bagaimana? Dan kemudian kami dalam khususnya pada kami di sanggar kami ada beberapa bidang-bidang yang kami peroleh, tapi semua di bawah satu sanggar pertama, kuliner, seni tari tradisional, dan UMKM. Kira-kira kami menggunakan logo yang sama, apa bermasalah atau tidak? Atau mungkin ketika kami mendaftarkan ke Brida mungkin bisa diterima atau bagaimana? Dan yang kemudian kemarin baru saja kami menerima akta notaris dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Apakah itu bisa diusulkan untuk mohon bantuan usaha dari pemerintah atau instansi terkait? Baik, demikian saja, terima kasih. Ini pertanyaan langsung pas, dilengkapi dengan contoh kasus. Jadi pertanyaan tidak mengambang. Pertama itu yang proses identifikasi atau hak yang komunal yang berkaitan dengan tadi yang di RTP atau pasar sanggeng. Ya, tadi di materi ada disampaikan terkait dengan kekayaan intelektual itu tidak merugikan pemilik. Jadi kalau sampai merugikan, maka di situ ada pelanggaran. Kalau sampai merugikan, maka di situ ada pelanggaran. Nah, si pemilik kalau dirasa dirugikan, maka silakan kita menempuh prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, kita melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan mediasi. Setelah mediasi, ya di situ ada diskusi secara kekeluargaan, kemudian ada solusi, kemudian dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka permasalahan yang akan selesai. Tapi kalau solusinya tidak ketemu, maka kita ke tingkat lebih jauh lagi, membuat delik aduan untuk kemudian diproses lebih lanjut sampai ke tingkat pengadilan. Itu prosesnya di situ dari si pencipta. Ketika
pencipta itu merasa dirugikan. Oke, kita balik lagi ke belakang. Apa dasar hukum si pencipta merasa dirugikan, atau apa dasar hukum itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberi penghargaan kepada, ya kita lihat misalnya lagu Papua Pulau Ide yang tadi kita menyanyi Tanah Papua, kita melihat logo Papua Barat, kita melihat hal-hal lain yang kemudian dipakai oleh pemerintah, itu diberi penghargaan. Pak yang ciptakan lagu Tanah Papua ini, Yang Cirumbino. Pak Yace itu dikasih uang 400 kali 500 juta itu waktu ulang tahun provinsi. Itu sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan imbalan atas jasa pencipta ya yang digunakan oleh pemerintah. Jadi ya mekanismenya seperti itu. Silakan mengikuti prosedur, melapor, dan kita diskusi lebih lanjut. Nah, ini terkait dengan tadi daftar-daftar atau data kepemilikan haki yang sama begitu. Jadi ya kalau boleh saya tanggapi sedikit, pendaftaran ini sifatnya first to file. Jadi siapa yang mendaftar pertama dia yang pemilik. Yang mendaftar pertama dia yang pemilik. Jadi yang dari belakang, pertama dia bukan pemilik, kedua kalau itu merek berarti sudah otomatis ditolak karena sudah ada merek yang terdaftar atas nama sekian. Kalau itu hak cipta, maka ya tentu ada pendobolan hak cipta, karena hak cipta itu sifatnya deklaratif. Jadi dia langsung terdaftar pada saat itu. Kalau merek nanti masih dilihat dulu, dimulai cari verifikasi semua merek yang di Indonesia sama atau tidak, dicari di luar negeri lagi sama atau tidak. Kalau tidak ada itu butuh waktu sekitar 6 bulan, masih lama. Kalau hak cipta cepat. Namun siapa yang daftar duluan dia yang punya. Tapi ingat, yang buat itu yang daftar. Kalau yang tidak buat jangan daftar, karena tadi kalau terjadi pelanggaran itu muncul karena ada kerugian dari pemilik. Kalau sudah ada kerugian, terjadi pelanggaran, silakan didorong melalui mekanisme yang berlaku. Tadi mekanisme sudah jelaskan, masing-masing yang mempunyai bukti dan data silakan melampirkan bukti-bukti itu dengan saksi-saksi. Karena kalau sampai di tingkat pengadilan, ya buktinya apa? Siapa punya bukti yang kuat? Saksinya siapa? Siapa punya saksi yang kuat? Itu sudah sampai di tingkat. Tapi jauh ke bawah masih proses mediasi yang bisa dibicarakan secara kekeluargaan di tingkat mediasi, baik di keluarga ataupun di Kemenkumham. Itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tadi kalau tidak diterima ya bisa naik ke atas. Siapa yang merasa dia buat, silakan dia melapor. Kalau yang merasa tidak buat, ya kecuali ada unsur tipu kaitan. Kalau ada unsur tipu ya ini juga berkaitan dengan ekonomi, jadi memang hati-hati sekali. Oke, itu nanti kalau ini bisa ini terus coba saya masuk ke Pak Patwa. Lalu ribet tuh mikirnya. Nah ini hak adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya, ide atau kreativitas. Jadi seperti apa saja yang bisa masuk. Saya punya ide saja, ide apa saja itu bisa masuk, bisa diakui sebagai hak kekayaan intelektual sepanjang orang lain belum punya. Gitu. Apa saja haki, melindungi hasil cipta. Kemarin ada yang ikut lomba batik Papua,
Batik Papua Barat ada yang ikut di sini. Rangka hari apa kemarin ya yang Dekranasda provinsi orang bikin? Itu saya ada ikut juga batik. Batik tadi ternyata saya punya batik itu jatuh di urutan 18, nggak masuk 10 besar, tapi kita dikasih penghargaan karena ternyata batik yang saya gambar itu ternyata itu dia punya jalan cerita itu sama. Saya batik pala, bunga pala dari Fakfak. Ternyata itu ada juga yang dari Fakfak juga. Ternyata dia udah duluan karena memang dia sudah ini ya, orang dari Fakfak memang sudah pemulihan di sana ya. Jadi kita yang dari luar ketika mau masuk ke situ tuh ternyata konsepnya itu sama. Nah kemudian diakui oleh negara. Ada bukti hukum yang tadi yang disampaikan tadi itu ada sertifikat fisik. Nah ini menurut WHO untuk isu hak itu terbagi atas beberapa kategori: hak kekayaan industri, hak cipta, paten, merek, desain, indikasi geografi, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau dari Bapak Ibu orang kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Karena data kita di dinas itu kita belum punya data. Hak kekayaan industri, hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografi. Kemarin waktu saya dengan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ibu pernah dengar? Karena sekarang kan kemarin saya lewat di depan kantor Polda Lama itu sudah mulai jual durian. Saya keingat pernah dengar durian pelangi di Manokwari di SP. Itu tuh mereka mengajukan untuk mendaftar sebagai ini. Dia masuk di indikasi geografi pertanian. Jadi waktu daftar begini ternyata itu bukan durian pelangi, itu bukan asli Manokwari, itu Unipa dulu, pertanian dulu mereka ngambil dari Bogor. Itu perkawinan silang apa gitu. Lalu dari dosennya itu karena keluarganya ada di SP, kasih anakan itulah ke SP. Lalu mereka budidaya. Jadi ternyata durian pelangi itu bukan asli Manokwari. Dari Bogor. Iya. Ya kayak itu dulu tuh waktu tahun kemarin kan kita diseminasi, baru saya tahu. Karena selama ini tahu dari apa namanya Manokwari. Nah itu. Pak, izin mau tanya, yang desain tata letak sirkuit depan itu seperti apa? Ini desain tata letak sirkuit terpadu. Nanti baru kita ini, tapi yang ini lebih kepada apa namanya? Tahu pernah nonton film lagi motor balap GP, sirkuit khusus untuk olahraga. Terkait dengan penamaan, makanya itu mereka punya track. Tahu tuh lintasan itu nggak ada yang sama, nggak boleh sama. Nah itu salah satunya itu. Kalau kita di Papua masih belum di situ. Di kita itu lebih kepada nomor 1, nomor 2, tapi yang lebih banyak di kita itu hak cipta sama merek. Itu yang masih banyak, yang memang masih dimiliki ya. Tapi kalau di kota-kota maju itu sudah sampai dagang. Kalau kita juga bisa rahasia dagang, kayak macam Abon Gulung kita yang di Abon Gulung ini apa namanya? Itu ya Hawaii itu kemana-mana itu orang bilang memang beda memang rasanya. Abon Gulung yang ada di luar sana, yang ada di Sorong, Jayapura juga ada produksi, tapi memang beda dengan rasa yang ada di Manokwari. Saya pernah bawa ke Jakarta itu karena dari Manokwari, karena keburu-buru di bandara lupa beli, saya beli di Jakarta. Orang Jakarta bilang, ini
Kak ini kayaknya bukan yang dari Manokwari deh, mereka sudah tahu. Nah itu salah satu itu rahasia dagang. Jadi iya, saya udah tahu. Sama juga dengan ini, saya karena bawa sukun di kementerian itu saya sukun, kita punya sukun sanging ini, saya bawa buah. Terus kemudian karena sudah sering bawa buah sukun, satu kali saya bawa sukun frozen yang angkatan laut punya kan, ada tuh yang sukun yang sudah di itu. Sampai di sana semua ini sukun sanging sudah, tapi rasanya beda memang. Saya juga bingung juga. Nah itu juga mungkin bisa masuk di dalam yang namanya rahasia dagang. Karena mungkin ada, ya itulah ya, bumbu-bumbu mungkin ada resep yang memang, nah itu. Tapi yang kalau sampai di tahap itu untuk kita di Manokwari itu belum terlalu banyak. Nah ini contoh haki dalam ekraf ekonomi kreatif loh, bagi pelaku ekonomi kreatif yang sering memiliki haki seperti ini, logo, merek produk. Jadi kalau macam bapak ibu orang sudah punya produk, minimal itu bisa bikin merek lah ya, bisa bikin merek, baik itu kayak sanggar. Tapi kalau sanggar itu bisa di kita di ekonomi kreatif dia masuk di apa ya? Di komunikasi visual, dia lebih masuk ke situ, atau di dinas pemuda dan olahraga itu bagian bidang pemuda itu mereka membawahi sanggar-sanggar, lagu dan musik, video dan film, motif kain ini yang selalu yang tadi saya bilang kita gambar kain batik itu, nah, dia bisa masuk di situ, kerajinan, buku, konten digital dan ini resep khas. Jadi kayak memang beda ya, orang Biak bikin keladi tumbuh dengan orang bukan orang Biak bikin keladi tumbuh beda katanya. Coba bapak ibu kalau ada acara-acara, coba bapak ibu orang rasa, mulai dari tekstur, rasa itu beda. Yang membedakan apa? Yaitu mungkin ini ada resep khas yang membuat suatu produk itu memiliki ciri khas tersendiri. Kalau di sini semua pelaku ekonomi kreatif, karena kalau pelaku ekonomi kreatif wajib harus punya haki. Karena yang tadi saya bilang sejak awal bahwa ekonomi kreatif itu beda dengan UMKM. Ekonomi kreatif itu produk yang memiliki nilai tambah, yang tadinya kayak mungkin kita apa ya, produknya cuma begitu aja. Saya ada ide ini untuk bikin produk turunan, misalkan dari olahan sagu ya. Nah itu yang masuk, yang olahan turunan itu yang masuk di ekonomi kreatif. Makanya itu banyak orang-orang usaha di Manokwari itu. Kalau Lemon, di sini ada beberapa catatan yang kami sudah buat, tapi nanti itu harus diserahkan saja di panitia. Cuma yang saya tanya di sini menyangkut manajemen keuangan. Jujur ya, kita betul masalah uang itu ada keluarga kemarin minta tetap kita simpan tapinya. Famili mau pergi naik ojek berterada uang ojek tetap kita membantu. Jadi saya fokus di manajemen keuangan, bagaimana kita punya ekonomi kreatif ini berhasil atau tidaknya tuh. Mungkin ada pengalaman yang Bapak sudah tekuni sejak berapa tahun ini, mungkin berikan contoh seperti apa. Terima kasih. Sebenarnya itu kalau kita mau berbicara manajemen keuangan, manajemen dalam mengelola uang, yang pertama itu kita konsisten dulu. Kita konsisten itu dalam artian kayak gini, ini saya punya usaha, saya adalah bosnya, kecil maupun besar saya adalah bosnya itu. Tapi saya harus tahu, ini saya usaha ini, saya mau manajemennya itu, mau manajemen kios lah ya, ada keluar kasih, ada gula kah, kopi kah,
Ini kebetulan Kabupaten Manokwari ini Desember ini terada TPP, jadi mungkin hutang dulu kan. Tanpa kita sadari bahwa yang mereka ambil itulah yang untung kita, bahkan modal kita keikut di situ. Tapi kalau terakasih lagi, nanti bicara orang lagi. Kemarin itu kita rencana kita punya kegiatan kalau itu untuk pelaku ekonomi kreatif itu terkait dengan manajemen bisnis. Lebih khusus untuk proses pembuatan hak cipta tadi, HKI atau hak merek dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk hal ini, terutama Dinas Pemuda dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan. Kemudian telah kita lihat bersama bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang diluncurkan kepada masyarakat, terlebih khusus masyarakat Papua. Cuma yang menurut pengamatan saya sampai hari ini terjadi di lapangan itu tidak ada pengawasan secara langsung. Maksud saya di sini adalah pemerintah tidak ada fungsi kontrol terhadap perkembangan UMKM ini atau yang condongnya ke ekonomi kreatif. Nanti ketika ada event mereka hadir, ada yang tiba-tiba mungkin mengumpulkan hasil-hasil kreativitas dan sebagainya. Ada juga itu terjadi. Ada juga yang memang di konsisten terus berjalan. Jadi pada dasarnya ini saya mau sampaikan kepada Bapak Dorang yang di bagian pemerintah, mungkin ke depannya ketika ada kegiatan-kegiatan seperti begini, mungkin ada satu kegiatan lagi atau satu tata cara bagaimana yang dilakukan untuk proses pengawasan. Jadi terlebih khusus untuk pengusaha-pengusaha OAP ini kadang tidak berkembang itu mungkin salah satu yang mempengaruhi itu adalah manajemen, antara manajemen keluarga dengan manajemen bisnis atau apa begitu. Jadi mungkin Bapak ketika orang sudah bantu, tapi ada satu hal yang harus betul-betul dilaksanakan. Mungkin salah satu contoh di pelabuhan itu memang tidak spesifik ke ekonomi kreatif yang seperti yang sudah Bapak jelaskan, tetapi dia lebih ke UMKM mungkin ya. Lebih ke UMKM kan? UMKM, tetapi tidak ada. Jadi saya kira fungsinya sama juga, cuma mungkin jenis kegiatannya beda. Tidak ada pengawasan itu saja. Jadi harus ada pengawasan sehingga mungkin pengawasan lebih ke pelaporan. Jadi mungkin bagi pemerintah ketika ada bantuan dana untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif, tapi Bapak dong kontrol dengan pelaporan itu. Usaha terus kemudian di dalam pelaporan ini usaha sudah berkembang berapa lama, berapa tahun, kemudian penghasilan dan sebagainya. Sebagai itu. Jadi kalau yang tadi yang Bapak bilang di pelabuhan itu mereka lebih kepada UMKM. Nah, tetapi saya mau sampaikan bahwa sepanjang kita di ekonomi kreatif itu kita punya bantuan itu masih jalan sampai sekarang. Kemarin itu kita pertama kali kita bantuan pembuat kopi ya, yang alat-alat kopi. Kopi kuah. Bukan. Ada kita kasih bantuan untuk ada beberapa anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, itu orang jalan sampai sekarang. Walaupun memang sangat dibutuhkan tadi, memang kita harus belajar tata kelola usaha itu. Tapi mereka jalan. Kemarin itu ada lagi Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Bapak Nudub Indo SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag dan Bapak Ibu Kepala Seksi, yang kami hormati para dan ditandai dengan pukulan FIFA. Kepada Bapak kami persilakan. Sejahtera untuk kita semua yang
terhormat para narasumber. Hari ini kita ada dua narasumber. Yang terhormat Kepala Bidang, Kepala Seksi, staf honorer dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama kita patut mengucap syukur pada Tuhan sehingga kegiatan kita di hari ini, yaitu sosialisasi dan edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan biarlah setiap materi yang sudah disampaikan pada kita sekalian bisa menjadi bekal dan pedoman untuk kita, dan kita bisa mengenal, tahu hak dan cipta, sehingga kita boleh melihat hak dan cipta orang lain, maka kita juga harus tahu untuk kita melakukan. Dan kita tidak boleh untuk sudah tahu dan kita lewat dari hak itu juga kita salah. Untuk itu melalui materi yang baru saja kita dapat di hari ini kiranya menolong dan membantu kita biar kita bisa tahu dan mengerti hak dan cipta seseorang. Tidak mungkin saya rubah hak cipta orang lain. Jadi harus hak yang dari saya, itulah yang saya harus kembangkan. Jangan haknya orang lain lalu kita kembangkan, nanti di sana bilang apa kalau kita lakukan sudah salah. Untuk itu melalui materi yang kita dapat di hari ini, biar kita melakukannya di mana saja kita berada, sehingga kita tahu dan mengerti tentang hak cipta. Ya baik, kemudian peserta dan kita semua hari ini kita boleh ada di sini untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Biarlah kegiatan di sepanjang hari ini menjadi berkat, motivasi untuk kita semua, sehingga di saat kita ada di mana saja kita berada, kita sudah tahu hak dan cipta seseorang. Ya baik, kita akan mengakhiri kegiatan kita di hari ini dengan kuasa hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Kami tutup dengan resmi dengan pemukulan tifa sebanyak 5 kali. Mari Pak Kabid, Ibu Pina, Ibu Kabid, mari kita sama-sama toki bertanda, kita akan mengakhiri. 1, 2, 3. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris yang telah bersedia menutup rangkaian kegiatan kita di hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dina Ramar untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Ibu kami persilakan. Sudah. Saya lagi dapat. Gaya bebas. Salam ekraf. Salam ekraf. Wonderful. Love. Salam ekraf dulu. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Baik. Ibu masuk tidak? Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Ibu. Cakepnya dalam bahasa Atam. Cakepnya diganti K-Bibor. Burung cendrawasih, burung surga. Keibo. Terbang bebas, penuh pesona.
Kebibo. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sosialisasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan selamat sore. Tuhan memberkati. Kebibo.